Bab 1299. Bukan aku. Louis Lu yang sangat ingin pulang tidak menghentikan langkahnya. Dia terus memikirkan kondisi Rory. Kali ini dia sudah pergi selama 2 bulan. Dengan kultivasi yang Rory miliki, dia hanya dapat menahan racun itu selama 3 bulan. Kamu harus bertahan. Aku akan segera pulang. Dia mengerahkan kultivasinya ke titik akhir. Lalu pulang dengan cepat. Selama setengah bulan, Louis Lu tidak istirahat. Ketika dia tiba di sebuah kota kecil, dia sudah sangat kelelahan. Namun, dia masih menahan sedikit tenaganya. Dia menggunakan kepercayaan dirinya untuk mempertahankan diri. Di dalam kota ini tidak ada orang. Dia tidak berhenti. Dia langsung terbang ke Gunung Hitam. Di sisi utara Gunung Hitam, gua yang di dalamnya pernah ada banyak racun ilmu gaib, saat ini juga kosong. Rory, kakak, Sally, Louis Lu panik. Dia mencari ke seluruh gua, namun dia tidak menemukan apapun. Seakan-akan tidak pernah ada orang yang pergi ke sana. Kenapa? Kenapa seperti ini? Dia dengan tangan menghantam gunung. Lalu tubuhnya tidak berhenti bergetar. Oh iya, Dark Fire. Louis Lu tiba-tiba ingat. Setelah dia mendapatkan Dark Fire, dirinya mendapatkan sebuah kemampuan yang aneh. Dia mengulurkan jari telunjuk kanan, lalu mengerahkan pikirannya. Sebuah api seketika muncul di telunjuknya. Kebenaran. Aku ingin mengetahui kebenarannya. Sembari dia berteriak, dia mengamati seluruh gua melalui Dark Fire. Ternyata benar. Beberapa orang yang familiar muncul di benaknya melalui terangnya Dark Fire. Sekumpulan orang itu mengenakan pakaian yang aneh. Terlihat jelas mereka bukan dari dunia ini. Di tangan mereka memegang senjata yang aneh. Dan mereka langsung menangkap orang yang mereka temui. Bahkan ketua kota dan putranya yang lemah juga tidak terkecuali. Pregi Dugu juga tidak terhindar. Ketika dia melihat Rory dan Sally Liu di bawah, dia merasa sakit hati. Lalu alisnya mengerut. Jangan sampai aku tahu kalian siapa, atau kalian akan menderita. Setelah berkata, Louis Lu menyimpan Dark Fire. Dia melirik ke kiri dan kanan, lalu terbang setelah memilih arah. Melalui adegan yang dia lihat tadi, seharusnya terjadi beberapa saat setelah dia pergi. Sekarang seharusnya tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sehingga, dia segera teringat Penatua Harry. Bagaimanapun dia adalah salah satu dari 4 dewa pelindung. Seharusnya dia memiliki cara untuk mencari lokasi seseorang. Namun sayangnya, ketika dia tiba di tempat tinggal Penatua Harry, dia tidak melihat keberadaannya. Dia sudah susah payah mendapatkan Dark Fire. Namun dia justru kehilangan orang yang penting. Lalu bantuan yang ingin dia cari tidak ada. Di dunia kegelapan yang asing ini, Louis Lu merasakan kesepian untuk pertama kalinya. Meskipun harus mengelilingi seluruh dunia kegelapan, aku juga harus menemukan mereka. Aku harus menemukan mereka, tidak peduli mereka masih hidup atau tidak. Meskipun jiwa kalian sudah ada di alam lain, aku juga akan membawa kalian pulang. Dia menyemangati dirinya. Lalu tatapannya terlihat teguh. Ingin mencari kedua kakaknya. Mengandalkan dirinya sendiri tidak bisa. Betapa baiknya jika bisa menemukan Kak Naga. Bagaimanapun dia memiliki kultivasi alam roh surgawi puncak. Jika dia ada di sini, semuanya akan mudah. Hanya saja demi bencana puluhan ribu tahun, dia harus mencari pedang Pluto dan senjata dewa yang seperti itu. Bagaimana bisa ditemukan dengan mudah? Hanya dari namanya saja sudah diketahui.
Pedang Pluto ini pasti ada di tangan Pluto. Atau mungkin, bisa saja itu adalah simbol dari Pluto yang menguasai seluruh dunia kegelapan. Tidak peduli bagaimanapun, dia merasa Kak Naga tidak membawa keberuntungan. Dan identitas naga emas Five Claws tidak dapat menjamin nyawanya. Kenapa tidak ada yang membuatnya tenang? Louis Lu yang baru saja bersemangat kembali menjadi muram. Louis Lu sekali lagi menerjang ke atas langit, pergi ke pusat dunia kegelapan. Hanya saja setelah terbang setengah hari, dia melihat sebuah sungai besar di depannya. Ketika mendekat lagi, sebuah kota yang megah muncul di depannya. Dia turun dari langit, lalu Louis Lu berjalan ke gerbang kota. Kota Lin Sui. Bukankah nama kota ini terlalu abstrak? Louis Lu menggelengkan kepalanya, lalu melangkah masuk ke dalam kota. Semua orang yang berjalan di sana membicarakannya. Ada apa dengan orang ini? Aku sendiri tidak berubah menjadi Kak Naga. Apakah seperti ini mereka juga bisa melihatnya? Dengan rasa bingung, Louis Lu masuk ke dalam kota. Harus diakui, kota Lin Sui ini tidak kecil. Jika membandingkannya dengan kota tanpa batas, kota ini jauh lebih besar. Di kedua sisi jalan ada banyak kios. Suara penawaran tidak berhenti. Ada banyak orang yang berlalu lalang. Namun, tidak tahu kenapa, lebih banyak orang yang memperhatikannya. Bahkan ada beberapa orang yang ingin mendekatinya. Hal ini membuatnya terkejut. Namun setelah terus berpikir, dia tidak menemukan ada yang salah. Tiba-tiba di depan sana ada sekumpulan orang, seperti sedang melihat sesuatu. Louis Lu berjalan mendekat, lalu dia menyelinap masuk ke dalam, dan melihat satu lembar kertas yang ditempel di dinding. Dan luksai di kertas itu adalah dirinya. Sial. Apa-apaan ini? Sejak kapan aku menjadi buronan? Louis Lu terkejut. Dia melirik ke kiri dan ke kanan. Setelah menyadari tidak ada orang yang melihatnya, dia segera berjalan keluar. Ketika dia ingin berjalan keluar dari kota, ada orang yang berteriak, "Kamu!" Hah? Louis Lu terkejut. Dia melihat seorang pengawal dengan jubah perang berjalan ke arahnya. Dia adalah Tiger Hei yang bertarung dengannya di kota tanpa batas. Dia segera memutar tubuhnya. Sembari menunduk, dia mempercepat langkahnya. "Hei, aku sedang bicara denganmu." Tiger Hei melangkah dengan cepat. Dengan beberapa langkah dia sudah tiba di depan Louis Lu dan menghadangnya. "Hahaha. Akhirnya aku menemukanmu." "Bukan aku." Louis Lu menggelengkan kepalanya, lalu memutar tubuhnya lagi. Namun Tiger Hei meraihnya. "Hei, saudara Lu, kenapa kamu tergesa-gesa untuk pergi?" Tangan yang Louis Lu hempaskan berhenti di tengah udara. Tadi kamu panggil aku apa?" Louis Lu terkejut. "Hah, saudara Lu, bukankah kamu datang untuk menangkapku?" Louis Lu menunjuk sekumpulan orang di samping dan berkata, "Menangkapmu? Hahaha. Tentu tidak." Tiger Hei tersenyum dan berkata, "Saudara Lu, aku mendapatkan perintah Nona untuk melekatkan informasi pencarianmu. Mencari aku." Louis Lu terkejut, lalu menunjuk dirinya sendiri sembari bertanya, "Untuk apa Nona kalian mencari aku?" "Aku tidak berselisih dengannya. Terlebih lagi, racun pangeran ketiga." Set. Tiger Hei segera membuat isyarat diam. Lalu dengan pelan berkata, "Ada yang saudara Lu tidak ketahui. Pangeran ketiga kami menghilang." "Apa?" Louis Lu terkejut. Tiger Hei segera menariknya ke samping. "Kita tidak bisa bicara di sini. Ikut aku temui Nona." Setelah berkata,
Tiger Hei menarik Louis Lu yang masih terkejut ke area selatan. Setengah jam kemudian, Tiger Hei dan Louis Lu tiba di depan sebuah rumah yang tidak terlalu besar. Ini adalah rumah pribadi nona kami. Dia ada di dalam sana. Tiger Hei mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, Luna membuka pintu. Ketika melihat Louis Lu, dia langsung mengerutkan bibirnya. Louis Lu tidak tahu kesalahan apa yang dia lakukan padanya. Kenapa dia terlihat tidak bersahabat padanya? Dia mengikuti Tiger Hei masuk ke dalam. Lalu Tiger Hei berhenti. Saudara Lu, kamu berbincang saja dahulu dengan Nona. Nanti kita minum bersama. Sebelum Louis Lu menjawab, Tiger Hei sudah pergi. Louis Lu tahu, dia ingin mempersiapkan hidangan. Hanya saja Dewa penasaran. Dia dan Tiger Hei tidak memiliki hubungan yang baik. Terlebih lagi dia sudah merusak senjata Tiger Hei. Tetapi sekarang, Tiger Hei tidak terlihat marah padanya. Dia justru memanggilnya saudara. Hal ini membuatnya bingung. Kenapa masih tidak masuk? Nona sudah sedang menunggu. Luna terlihat kesal, lalu masuk ke dalam. Louis Lu kembali sadar, lalu segera mengikuti Luna masuk ke dalam. Suara piano yang merdu terdengar, membuat Louis Lu menjadi bersemangat. Melodi yang indah bersambung. Bab 1300. Bertemu Snow Seng kembali. Benar-benar menakjubkan. Louis Lu terpukau. Karena alunan melodi ini adalah alunan melodi terindah yang pernah dia dengar. Permainan aku tidak bagus. Snow Seng muncul di depan. Lalu wajahnya yang merah tersenyum. Luna, kamu pergilah dahulu. Baik Nona. Luna membungkuk dengan penuh hormat. Namun ketika melewati sisi Louis Lu, dia mendengus dingin. Tuan, kamu jangan marah padanya. Dia memang seperti itu. Snow Sen berkata, sejak aku membicarakan masalah kakak kepadamu, dia sudah menganggap kamu sebagai orang jahat. Orang jahat. Louis Lu ingin tersenyum. Namun dia tidak bisa. Dirinya ini sangat jujur. Setiap melihat ada orang yang butuh bantuan, dia selalu membantu. Kenapa menyebutnya orang jahat? Baiklah. Dia membuat sedikit jahat. Tidak. Dirinya juga menipu. Snow Seng memimpin jalan. Lalu mereka berdua duduk. Nona Snow Seng mencari aku untuk apa? Louis Lu bertanya, tadi aku dengar dari Tiger Hei. Pangeran ketiga dia. Ketika mengungkit pangeran ketiga, wajah Snow Sen yang terlihat senang seketika menjadi muram. Benar. Kakakku menghilang. Snow Sen menunduk. Kemudian dia mengangkat kepalanya. Dan matanya terlihat berkaca-kaca. Setengah bulan lalu, aku dan kakakku sedang menikmati keindahan bunga di taman. Kakak berkata, 1 bulan lagi dia akan pergi ke dunia bawah ikut serta dalam sebuah acara. Sebenarnya dia berkata keesokan harinya baru akan berangkat. Namun di malam harinya, ketika aku pergi mencari kakakku, dia sudah menghilang. Setelah berkata, Snow Sen memiringkan tubuhnya, lalu menyeka air mata. Apakah pangeran ketiga meninggalkan sesuatu? Louis Lu bertanya. Snow Seng menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apakah dia membawa seseorang pergi? Atau apakah ada yang melihat pangeran ketiga pergi? Louis Lu terus bertanya. Snow Seng sekali lagi menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, Louis Lu sama sekali tidak peduli dengan kehilangannya pangeran ketiga. Saat ini sudah terlalu banyak orang yang harus dia pedulikan. Terutama Rory. Saat ini tubuhnya sedang mengidap racun. Dia khawatir. Oh iya, racun ilmu gaib. Pangeran ketiga juga terkena racun ilmu gaib.
Kalau begitu bukankah kehilangannya berhubungan dengan Rory dan yang lainnya? Setelah berpikir, Louis Lu mendengus dingin. Dengan kata lain, jika bisa menemukan pangeran ketiga, mungkin dia juga akan mendapatkan kabar Rory dan yang lainnya. Berarti, pangeran ketiga adalah tokoh penting dari seluruh masalah itu. Nona Seng, apakah kamu bisa menceritakannya dengan lebih jelas lagi? Sejak pangeran ketiga membicarakan gunung suci itu, apa yang dia bicarakan denganmu? Louis Lu segera bertanya. Dengan adanya petunjuk, Louis Lu tentu saja tidak akan melepaskannya. Pangeran ketiga itu sosok yang seperti apa? Dia itu darah daging Pluto. Jika dia menghilang, menandakan apa? Dengan kemampuan Pluto, ingin mencari pangeran ketiga bukanlah hal yang sulit. Kecuali, pangeran ketiga tidak ingin ditemukan. Namun ini tidak masuk akal. Jika pangeran ketiga tidak ingin diketahui keberadaannya, maka seharusnya dia mengatakan sesuatu pada Snow Seng sebelum dia pergi. Hubungan antara Snow Seng dan pangeran ketiga itu tidak sesederhana kakak adik. Louis Lu melirik Snow Seng yang masih menyeka air mata. Itu Nona Sen. Karena kamu memanggilnya kakak, apa jangan-jangan kalian memiliki hubungan pernikahan? Louis Lu mencoba bertanya. Snow Seng menggelengkan kepalanya. Sebelum Louis Lu bertanya lagi, Snow Seng berkata, aku akan mengakuinya. Aku dan kakak sebenarnya saudara dari beda ibu. Hanya saja aku tidak memiliki status. Snow Seng seperti tersakiti oleh sebuah hal. Air matanya mengalir. Dia menangis dengan sangat sedih. Anak selir. Bukan. Tidak bisa termasuk anak selir. Oh tidak. Louis Lu menepuk dahinya. Akhirnya dia mengerti. Pasti karena Pluto kesepian. Dia diam-diam pergi bermain di luar. Namun karena terlalu menikmati, dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Jadi, Snow Seng baru bisa mengikuti pangeran ketiga. Karena pangeran pertama fokus pada pelatihan. Sedangkan pangeran kedua terlalu licik. Lalu pangeran keempat dan kelima masih kecil. Ternyata dimanapun semuanya saja-saja. Sejak dahulu kaisar memang kejam. Jika dipikirkan kondisi Snow Seng masih termasuk baik. Dan mungkin masih ada banyak orang yang sepertinya. Namun mereka hanya dapat bisa menjaga diri sendiri. Snow Seng menangis dengan sedih. Dia tidak menjawab pertanyaan Louis Lu. Namun Louis Lu tidak tergesa-gesa. Lagi pula dia juga tidak memiliki tujuan lain. Beberapa saat kemudian, Snow Seng berhenti menangis. Kedua matanya merah, sehingga terlihat menyedihkan. Tuan, aku mohon bantu aku. Bantu aku cari kakakku. Aku pasti akan sangat berterima kasih. Setelah berkata, dia berdiri dari kursi dan ingin bersujud kepada Louis Lu. Tidak perlu. Louis Lu lebih cepat. Dia segera memapah lengan Snow Seng. Tangannya memegang kulit yang lembut, membuatnya tidak tahan untuk menggerakkan jarinya. Sentuhan itu terasa sangat nyaman. Seakan-akan sedang menekan kue tart yang lembut. Hawa panas menyebar, membuat dia menjadi tidak tenang. Hanya dalam sekejap, ada hawa yang mengalir dari perutnya. Tuan, kamu. Snow Seng menatap kedua mata Louis Lu. Louis Lu hanya meliriknya sebentar, dan tidak bisa memindahkan pandangannya lagi. Amandelnya bergerak. Dia menelan air liurnya. Tiba-tiba, rasa sakit muncul di ujung jarinya. Louis Lu segera melepaskan tangannya. Di waktu yang bersamaan dia menyekat jari telunjuk kanannya. Dark Fire bajingan. Apakah harus muncul di saat ini?
Louis Lu mengumpat di dalam hati. Tuan, apakah kamu bersedia membantuku? Hah? Bersedia apa? Kakakku. Oh, benar, benar. Louis Lu kembali duduk. Dia menunduk sembari memandangi meja di depannya dengan canggung. Nona Snow Seng. Sebenarnya aku juga ingin membantumu. Hanya saja, informasi yang kamu berikan terlalu sedikit. Oh iya, aku ingat. Surat undangan milik kakakku masih ada. Snow Sen segera mengeluarkan sebuah surat undangan berwarna merah. Louis Lu menerimanya. Setelah membacanya, dia melihat tulisan di dalamnya, perjamuan Gunung Suci. Mengundang kedatangan Pangeran Ketiga. Di bawahnya bertuliskan nama Monix Ferry. Nona Snow Seng. Apakah kamu dapat menjelaskan perjamuan Gunung Suci ini apa? Snow Seng mengangguk, aku dengar dari kakak. Perjamuan Gunung Suci diadakan 10 tahun sekali. Dan yang ikut serta semuanya adalah pemimpin generasi muda di dunia kegelapan. Gunung Suci hanya menyediakan kesempatan untuk mereka saja. Louis Lu mengerti. Perjamuan ini sebenarnya sebuah pesta. Sama seperti diskotik anak muda di dunia bawah. Namun Nona Snow Sen, jika kamu curiga Pangeran Ketiga pergi ke Gunung Suci, kenapa kamu tidak pergi sendiri ke sana? Kenapa mencari aku? Louis Lu tidak mengerti. Tuan, apakah kamu tidak ingin menerima permintaan aku? Tidak. Identitas aku tentu tidak lebih tinggi dari Pangeran Ketiga. Jika aku menggunakan surat undangan Pangeran Ketiga untuk pergi ke Gunung Suci, lalu tertangkap, tiba saatnya aku tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Berpura-pura menjadi pangeran sudah pasti hukuman mati. Jangankan di dunia kegelapan, di semua dunia juga sama. Tentu saja, Louis Lu masih ada cara. Dia dapat merubah dirinya menjadi Pangeran Ketiga, lalu meniru auranya, dan siapapun tidak akan menyadarinya. Namun, jika benar-benar bertemu dengan Pangeran Ketiga di sana, maka akan gawat. Bersambung.